Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan nahwa akhlaqis salaf, masih dalam pembahasan tentang tingkatan tawadhu. Pertemuan yang lalu kita telah baca pertama, at-tawadhu lid-din, tawadhu untuk perkara agama. Kemudian masuk pembahasannya kedua di halaman salisah wasitun ba'dal mi'ah 163, at-tawadhu lil khalq, tawadhu kepada makhluk. Tawadhu kepada makhluk itu ada 3 perkara. Pertama, antardo biman radiya bil haqqu li nafsihi abdan minal muslimina akhon lak. Kamu ridho terhadap orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah ridho untuknya sebagai hamba dari kalangan kaum muslimin, saudara bagimu. Jadi seorang itu tawadhu kepada makhluk, pertama, kalau ridho dipersaudarakan dengan sesama muslim. Dipersaudarakan dengan sesama muslim. Walaupun mungkin latar belakang, bahasa, warna kulit, potongan rambut, semuanya berbeda. Tapi ketika dia muslim, hendaknya kita ridho untuk dia itu menjadi saudara kita. Ini tawadhu yang pertama. Yang kedua, alla tarudda li aduwika haqqa. Jangan kamu tolak untuk musuhmu hak. Jadi jangan sampai tidak memberikan hak kepada musuh. Ini orang yang tawadhu. Orang yang tawadhu itu
sikapnya berkaitan dengan kebenaran, berkaitan dengan hak kepada orang yang dia cinta dengan kepada orang yang dia benci itu sama. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, antakbala minal mu'tadir ma'adirahu. Kamu terima udzur dari orang-orang yang berudzur. Misalkan ada seseorang mendolimi kita. Kita sampaikan, ya akhi, kenapa kamu mendolimi saya? Kemudian dia katakan, afan, saya kemarin gak sengaja. Kita terima udzur tersebut, itu tanda orang yang tawadu. Saudara yang saya hormati, lihat rinciannya. Poin pertama, idza kana Allahu azza wa jalla qad radiya ahaqal muslima li nafsihi abdan afala tardo anka bihi akha. Kata penulis, kalau Allah Subhanahu wa taala telah ridho saudaramu muslim untuk dirinya sebagai hamba. Allah ridho. Pertanyaannya, tidakkah kamu ridho kalau dengannya dia itu menjadi saudara? Allah saja ridho, sementara Allah yang kita sembah. Allah ridho, masa kita nggak ridho? Pertanyaan tidak butuh jawaban. Harusnya kita ridho. Fa'adamu ridho kabihi ahon qad radihi maulakal haq alladhi anta abduhu abdan li nafsihi ainul kibr. Kamu tidak ridho dengannya sebagai saudara, sementara maulakal haq, tuanmu yang benar, itu telah ridho yang kamu sebagai hamba itu ridho sebagai hamba untuk dirinya. Kamu tidak ridho, itu kesombongan. Itu kesombongan. Contohnya mudah saja, kalau urusan duniawi, kita bawahan bos, bosnya wis cocok, kita katakan aku ora cocok, berani? Itu kesombongan. Kalau misalkan sang majikan saja sudah cocok, masa kita nggak cocok? Walaupun mungkin asalnya jane, tapi akhirnya mana tuh bosnya kono kok. Itu antar sesama makhluk. Sementara Allah penguasa alam semesta telah ridho saudara kita muslim itu sebagai hamba. Masa kita nggak ridho dia sebagai saudara kita? Jamaah hormati, itu hakikat kesombongan kalau seseorang tidak ridho saudara yang Allah telah ridho kepada dia. Wa ayukubahin akbahu min takaburil abdi an ala abdi misli latardo bi ukhwatihi. Maka kejelekan mana yang paling jelek? Kejelekan mana yang paling jelek dari kesombongan seorang hamba dengan hamba yang semisalnya? Nah, kalau semisal kok sombong, itu kan jelek sekali. Biasanya sombong itu, saudara yang saya hormati, kalau orang punya kelebihan, satunya rendah, satunya atas. Nah, ini hamba semisal, kita sama-sama hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kejelekan mana yang lebih jelek dibandingkan dengan ini? Tidak ridho itu dengan persaudaraan. Itu saudara kamu, mohlah. Kenapa? Kulitnya ireng. Kenapa? Rambutnya berintik. Kenapa? Omongannya ra jelas. Kalau ngomong itu bahasanya cancu-cancu misalkan. Kita nggak paham. Mana yang lebih jelek, saudara yang saya hormati, dengan seseorang yang sombong kepada hamba yang semisal. Wa sayyiduhu radin bi ubudatihi. Sementara sayyidnya, tuannya, ridho bi ubudiyatihi, dengan peribadatannya kepadanya. Allah saja ridho kok. Ini saudara yang saya hormati demikian. Fayasulu min hada,
annal mutakabbira ghairu radin bi ubudiyati sayyidihi it ubudiyatuhu tujibu ridahu bi ukhuwati abdihi. Kesimpulannya, orang yang sombong itu tidak ridho dengan penghambaan kepada sayyidnya. Enggak ridho dengan penghambaan kepada tuannya. Karena kalau seorang itu menghamba kepada sang tuan, konsekuensinya ridho dengan persaudaraan hambanya. Ini kepada hamba. Berarti di sini tawaduk kepada sesama kaum mukminin. Coba cek. Kita masih merasa lebih dari saudara kita mukmin? Itu ainul kibr, hakikat kesombongan. Kenapa? Karena kita semisal di sisi Allah Subhanahu wa taala abdan. Sebagai hamba. Di sisi Allah semisal sebagai hamba. Sekarang dibawakan dalil. Walaqad qaddarallahu fi mawatina katsiratin min kitabihi uquwatal mu'minin. Sungguh Allah telah tetapkan di tempat yang banyak dalam kitabnya persaudaraan orang yang beriman. Pertama surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya saja mukmin itu bersaudara. Mukmin bersaudara. Di ayat yang lain, fa'allafa baina qulubihim fa asbahtum bi ni'matihi ihwana. Allah satukan di antara hati-hati kalian sehingga kalian dengan itu menjadi dengan kenikmatannya bersaudara. Di situ ada tambahan, siapa yang bisa menyatukan hati? Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada tambahan, kenikmatan bersaudara itu termasuk kenikmatan yang besar. Kalau persaudaraan sama mukmin, saudara yang saya hormati, bersaudara, ketemu, tersenyum, mengucap salam, sakit, dijenguk, didoakan, meninggal, diiringkan jenazahnya, minta nasihat, diberikan nasihat, indah. Kenikmatan bersaudara. Kemudian di hadis Nabi, al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara muslim yang lain. La yadlimuhu wa la yahduluhu wa la yahkiruhu. Lihat kelanjutannya, tidak mendoliminya. Kemudian tidak menghinakannya, tidak meremehkannya. Kalau seorang kepada saudaranya mendolimi, merendahkan, meremehkan, itu masih ada kesombongan dalam dirinya. Masih ada kesombongan dalam dirinya. Makanya kalau saudara punya aib, punya kekurangan, kita akui. Tapi nggak boleh dilecehkan. Tidak diperbolehkan dilecehkan. Ya. Contohnya kalau dalam hadis ada seorang yang maksiat besar sekali. Kemudian dia katakan demi Allah, Allah nggak mengampuni dosa dia. Lancang dia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan siapa yang lancang kepadaku dengan mengatakan aku tidak mengampuni si fulan, aku telah ampuni kesalahan dia dan aku hapuskan amalanmu. Gak boleh meremehkan. Gak boleh meremehkan. Ada seorang yang dihukum had karena kemaksiatan yang dia lakukan, dicela. Kata Nabi, sungguh taubat dia itu kalau dibagi penduduk bumi akan mencukupi. Saudara yang saya hormati, ini yang pertama tawaduk kepada makhluk. Lebih khusus kepada saudara mukmin. Allah yang mempersaudarakan. Allah telah ridho dia sebagai hamba. Kita wajib ridho. Kemudian yang kedua, fayan bagilaka ayyuhal abdu al mutawadhi'u antak balal haqqa mimman tuhibbu wa mimman tubghidu. Fatakbaluhu min aduwika kama takbaluhu min walika wa idalam tarud alai haqqahu fa kaifa tamna'u haqqallahu kibalaka. Poin yang kedua, sepantasnya bagimu wahai hamba yang tawadhu, engkau terima kebenaran dari orang yang kamu cintai dan orang yang kamu benci.
Kebenaran itu dari manapun tetap diterima. Kan sudah disampaikan, al-haq itu dolatul mu'min, barang hilang orang yang beriman. Di mana dia ketemukan, dia akan ambil. Orang yang tawadu itu, kebenaran dia terima dari yang dicinta maupun yang dibenci. Contohnya, Nabi kita Muhammad SAW, ada pendeta Yahudi mengkritik kaum muslimin, apa yang disampaikan benar, beliau terima. Ada syaitan yang mencuri zakat, kemudian begitu ketangkap Abu Hurairah, jangan tangkap, jangan laporkan kepada Rasul. Aku akan ajarkan, kalau kamu baca ini sebelum tidur, kamu terjaga dari godaan syaitan. Baca ayatul kursi. Disampaikan kepada Nabi, apa kata Nabi? Shadaqaka wa huwa kadhub. Dia benar kepadamu walaupun dia pendusta. Dari setan. Dan ini pernah kita sampaikan, bukan pelajarannya silakan ambil ilmu dari setan, ambil yang baik tinggalkan yang buruk, bukan. Tapi pelajarannya orang yang tawadu itu menerima kebenaran dari siapapun. Kamu terima dari musuhmu sebagaimana kamu terima dari kekasihmu. Kalau kamu tidak tolak atasnya kebenaran, maka bagaimana kamu akan tolak kebenaran yang dari arahmu? Kebenaran baginya dari arahmu. Saudara yang saya hormati, ini poin yang kedua. Jadi orang yang tawadu, kebenaran dari manapun dia terima. Cekkan kepada diri kita. Apa poin pertama sudah? Kita rela dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang bermacam selama dia mukmin. Kalau sudah, tawaduk kita. Tapi kalau tadi kita sampaikan, saya nggak mau. Karena ada kalau orang kafir, mosok kita kulit putih disaudarakan dengan kulit hitam. Masa kita ini kalangan bangsawan disaudarakan dengan orang yang rendahan. Itu ainul kibr, hakikat kesombongan. Kedua, menerima kebenaran dari manapun. Cek coba. Kalau kita hanya terima dari orang-orang yang kita cinta, kita cocok, wah, tompo itu. Tapi kalau orang yang kita tidak suka, jangan diterima. Itu hakikat kesombongan. Hakikat kesombongan. Wa'lam anna haqiqat tawadu. Ketahuilah hakikat tawadu itu idza ja'aka bihaqqin qabaltahu minhu. Wa in kana lahu 'alaika haqqun adaitahu ilaihi. Ya, walaupun dia itu atasmu ada hak yang kamu tunaikan kepadanya, maka jangan halangi permusuhanmu dari menerima kebenaran dan tidak pula memberinya kepadanya. Hakikat tawadu itu pokoknya kalau kebenaran diterima, walaupun mungkin hak kita nggak dikasih. Orangnya sombong kepada kita, merendahkan kita, meremehkan kita. Tapi kalau ini sampaikan kebenaran, tak tompo. Jangan rasuti saya. Lah orangnya kayak gitu, jadi ngerti sing dioi bener itu. Tapi saya nggak terima. Itu belum dikatakan orang yang tawadu. Dibawakan dalil, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qista wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, jadilah kalian itu penegak bagi Allah, penegak kebenaran untuk Allah, menjadi saksi dengan adil. Jangan sekali-kali menjadikan kalian kebencian kepada satu kaum tidak berbuat adil. Dilarang itu, karena benci ada hak nggak ditunaikan, kebenaran ditolak. Sebabnya apa? Geting saya. Orang itu walaupun benci, kalau memang haknya dia kasihkan. Walaupun kita benci, kalau dia sampaikan kebenaran, kita terima. Berbuat adillah, sesungguhnya itu mendekati ketakwaan.
Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah khabirum bima ta'malun, maha menghabarkan terhadap apa yang kalian sama amalkan. Dibawakan hadis salasun munajjiyat, 3 perkara yang munajjiyat, menyelamatkan. Khasyatullah fisir wa alaniyah, takut kepada Allah ketika sembunyi maupun terang-terangan. Poin pertama ini sulit. Kadang seseorang kalau terang-terangan takut, tapi kalau sembunyi kendel. Kalau terang-terangan itu maksiat gak berani, tapi kalau sembunyi maksiat. Saudara yang saya hormati, dikhawatirkan takutnya dia ketika terang-terangan pendorongnya karena riya. Pendorongnya karena riya. Karena kalau orang terang-terangan baik itu biasanya salah satu pendorongnya pengen dipuji, yang kedua takut dicela. Iya. Makanya dalam hadis ittaqillaha haitsuma kunta, takwalah kamu dimanapun kamu berada. Para ulama terangkan, ketakwaan ketika sendiri itu lebih dibandingkan dengan ketakwaan ketika terang-terangan. Pertama, yang bisa menyelamatkan itu khasyatullah fisir wa alaniyah. Yang kedua, al-qasdu fil fakri wal ghina, kesederhanaan ketika fakir maupun ketika kaya. Ini ya sulit itu. Kadang kita kalau fakir itu ngirit di planet itu. Ya, ngiritnya luar biasa. Pelitnya luar biasa. Tapi ketika kaya sudah mubadir, boros. Saudara yang saya hormati, enggak selamat. Orang selamat itu ketika fakir sederhana, ketika kaya juga sederhana. Kesederhanaan fil fakri wal ghina. Yang ketiga, al adlu fil ghadab waridho, adil ketika marah maupun ketika ridho. Kepada orang yang dia suka, haknya ditunaikan. Kepada orang yang dia tidak suka, haknya tetap ditunaikan. Kan muamalah itu, saudara yang saya hormati, junudun mujannadah. Ada seseorang itu baru kenal klok, cocok men gue. Tahu jak mangan sate? Nggak pernah itu. Mau ketemu juga baru tadi, tapi cocok. Tapi ada orang yang sudah kenal lama, gak iso gathuk itu. Kamu itu sama sana, gede, ligos menang-menang. Kalau enggak, wah, kono dinggoni pindah kono. Gitu. Kalau sudah kenal lama, saudara yang saya hormati, kalau seorang mampu adil, itulah orang yang mengantarkan dia mendapatkan keselamatan. Ketika marah maupun ketika ridho. Marah tidak menjadikan dia menahan hak, tidak menjadikan dia menolak kebenaran. Ridho tidak menjadikan dia memberikan hak, tidak menjadikan dia kebenaran diterima. Marah maupun ridho, adil. Itu yang menyelamatkan. Poin yang kedua, saudara yang saya hormati, orang yang tawadhu itu menerima hak ataupun kebenaran dari orang yang dicinta ataupun orang yang dibenci. Poin yang ketiga, fahasiluha anna man asa ilaika thumma jaa mu'tadiran min isaatihi fa inna tawadu'a yujibu alaika qabula ma'diratihi haqqan kana au batilan wa taqilu sariratahu ilallah azza wa jalla. Kemudian poin yang ketiga, kalau ada orang yang berbuat jelek kepadamu, kemudian dia datang berudzur dari kejelekannya, orang yang tawadhu wajib bagimu menerima alasannya, benar ataupun batil. Tadi contohnya kita sampaikan, akhi, saya minta maaf kemarin ya mendolimi kamu. Atau mungkin kita yang tegur, kenapa kamu dolimi saya? Afwan akhi, saya enggak sengaja kemarin itu. Saya tidak sengaja. Walaupun mungkin
menurut kita mosok orang jarak. Ngompleng ngantek kelenger kayak gitu kok orang jarak. Saudara yang saya hormati, walaupun mungkin menurut kita ada unsur kesengajaan, tapi dia berudzur, terima. Ya sudah, tidak apa-apa. Adapun urusan hatinya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi kita Muhammad SAW, ketika ada tokoh-tokoh munafik, mereka tidak berangkat ke medan perang, berudzur ke hadapan Nabi SAW. Nabi tahu itu. Dapat berita wahyu, itu orang munafik. Tapi kata Nabi, ya sudah, tak mohonkan ampun kepada Allah. Udzurnya diterima. Beliau orang yang tawadhu. Kita nggak boleh itu paling bohong itu. Yeah. Kalau nggak bohong sudah itu. Mesti ada trik-trik jahat. Langsung suudzon. Orang yang tawadhu, saudaraku yang saya hormati, udzurnya orang itu terima. Walaupun ketahuan bohongnya. Kan banyak seseorang itu berudzur, tapi udzurnya itu ketahuan bohong. Ya. Lah ini mana ini? Enggak. Kemarin hilang. Kok iso hilang? Misalkan. Ketahuan bohongnya, udzurnya. Tetap sikap kita terima. Kecuali teribane betul ketahuan. Saudara yang saya hormati, demikian. Wa idza ra'aita halalan fi udrihi wala tuwaqqifuhu alaihi wala tuhajuhu wa qul yumkinu ayakunal amru kama taqul walau qudiya syai'un lakana wal maqdur lama fara minhu. Kalau kamu lihat misalkan udzurnya itu ada kecacatan, nggak masuk akal. Kok ke kantor kamu telat? Padahal rumahmu itu perjalanannya cuma butuh waktu 20 menit. Tapi kok telatmu sampai 2 jam. Tadi kepalang kereta api. Berapa lama kereta api? 1,5 jam. Wah, nggak mungkin. Ya, paling 1/4 jam misalkan. Ada cacat dalam memberikan udzur. Ada cacat dalam memberikan udzur. Maka jangan hentikan atasnya, jangan kamu debat. Mungkin perkaranya seperti yang kamu ucapkan. Kalau memang sudah ditetapkan sesuatu pasti akan terjadi, dan yang ditakdirkan itu nggak ada lari darinya. Nggak ada lari darinya. Ya sudah, kamu ngomong itu ngeyel, ngapusi, ya kita nggak tahu kebenarannya, sudahlah. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menyingkap. Nabi katakan al-mu'minu ghirun karim wal fajiru hubbun laim. Mukmin itu ghirun karim, fajir itu hubbun laim, jahat, kemudian lagi jelek. Tapi kalau orang mukmin ghirun itu alladzi yunhadau li inqiyadihi walinihi. Orang yang ditipu karena kelemah lembutan, karena ketundukannya. Yang kasarannya itu gampang digelembui. Itu orang mukmin. Yo gelembu ono, tapi dia mungkin sudah pokoknya alasan kamu diterima, ning kamu urusan sama Allah. Itu ghirun karim. Qillatu fatanatihi lisyarr. Sedikit kecerdasannya terhadap kejelekan. Enggak mudeng, trik-trik itu enggak mudeng. Itu orang mukmin. Orang mukmin itu mungkin bahasa kita lugu gitu. Wa tarkul bahthi anhu, meninggalkan membahas tentangnya. Wala yakunu dzalika minhu jahlan, walakinau karam wa husnul khuluq. Tapi itu tidak muncul karena bodoh, tapi karena karam, kemuliaan, karena kebaikan akhlak. Wong itu Masya Allah ya, dihapusi meneng wae, bukan karena nggak tahu. Saya itu pernah ketemu, jadi ada ustadz, dia punya pesantren, santrinya banyak. Ya, ada bagian-bagian tertentu, bagian kalau nggak salah itu urusan keuangan, satunya urusan belonjo dapur. Urusan keuangan
Itu kan biasanya uang keluar masuk lewat dia semua. Banyak yang lapor, Ustaz, sana itu duitnya kemarin ternyata dipakai sama dia. Dia tahu. Apa jawaban dia? Wis ben ngolakin warak lah ya meneng katanya. Kalau kenyang nanti dia akan berhenti. Urusan dapur itu kan ketahuan sekali. Misalkan beras. Beras itu bisa dilihat ini kualitas berapa ini. Iki paling pol, beras utuh kayak gini itu 13.000. Dihargai 17.000. Kan gampang banget konangan. Mudah sekali ketahuan. Beras kok 17.000 iki kulakmu ning endi ini? Dilaporkan, Ustaz. Itu yang bagian apa pemasok ini logistik itu kayak gini. Wis ben lah, nantiin warak lah ya mandek katanya. Apa kita bisa seperti itu? Masya Allah kalau bisa. Ya. Bukan karena bodoh gampang dihapusi, tapi karena karam wa husnul khuluq. Saya lihat sendiri ketika ini ketemu dengan ini, saya pura-pura nggak tahu. Dan saya memang, ini saja yang cerita banyak, tapi saya nggak tahu masalahnya. Itu Ustadz ini ketemu dengan ini orang yang nggak baik itu, saya lihat tuh masih akrab, sopan sekali itu. Bukan nggak tahu, bukan karena kebodohan, tapi sekali lagi karam husnul khuluq. Ini orang yang tawadu. Orang yang tawadu. Padahal kalau mau misalkan, saudara yang saya hormati, kalau mau bisa. Lah kan ada tadi, wih mainmu terlalu kasar, Mas. Main kasar itu kan kayak gitu, beli sawi misalkan di pasaran harga berapa? Nah, harga kur 3.000 misalnya dia dol 10.000, ini mainnya kekasaran itu. Kalau 3.000 misalkan, ya, ini di pasaran 1 ikat 3.000. Kemudian dia beli 3 ikat dadekne 5 gitu. Dadekne 5. Kalau 3 kali 3 9.000. Kemudian dadekne 5 di harga 2,5. Di harga 2,5. Kan masih, wah mbak ini rapat ketok. Saudara yang saya hormati, poin yang ketiga seperti itu. Kalau ada orang yang berudzur, apalagi kalau berkaitan dengan keuangan. Biasanya berudzur itu, ini tadi pengeluaran ini kan biasanya gitu. Laporannya seperti itu. Ya. Saudara yang saya hormati, karam husnul khuluq. Selesai, ini tawaduk kepada makhluk. Ini 3 perkara itu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian masuk pada fadailu tawaduk, keutamaan tawaduk. Tawaduk itu yarfa'ul abda, mengangkat kedudukan hamba. Saudara yang saya hormati, i'lam ayyuhal abdul mutawaddi. Ketahuilah wahai hamba yang tawaduk. Annal wajiba 'alal aqil lujumu tawadu'i wa mujanabatul kibri walau lam yakun fit tawadu'i khaslatun tujmiluhu illa anal mar'a kullama kathura tawadu'uhu isdada bidzalika rif'ah lakanal wajibu alaihi alla yatazayya bi ghairihi. Kata beliau, wajib bagi orang yang berakal melazimi ketawaduan. Apa ketawaduan? 2 tadi, kepada agama. Kepada agama itu kemarin disampaikan 3 yang pertama. Jangan menolak apa yang datang dari syariat dengan 4. Enggak masuk akal. Iya. Bertolak belakang dengan kias, dengan perasaan, dengan politik. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, jangan seseorang itu menuduh dalil dari dalil agama. Dalilnya keliru ini. Yang ketiga kemarin disampaikan, jangan ada jalan untuk menyelisihi nas. Wajib bagi kita tawadhu. Adapun kepada makhluk barusan kita baca. Meninggalkan kesombongan. Karena jikalau tidak dalam tawadhu itu perangai yang menjadikan bagus, kecuali seseorang itu ketika banyak tawadhu bertambah ketinggian, maka wajib atasnya untuk tidak berpakaian kecuali dengan ketawaduan.
Satu saja keutamaan itu sudah cukup, mulia. Kata Nabi SAW, mana qasat shadaqatun min mal wa mazadallahu abdan bi'afin ila izan wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Kata beliau, sedekah tidak mengurangi harta. Pendorong kepada kita untuk bersedekah. Dan sedekah itu tidak ada alasan kaya. Beda dengan zakat. Kalau zakat, orang miskin nggak ada zakat. Tapi kalau sedekah itu yungfikuna fis sarai wad dara, sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Nggak berkurang harta dengan sedekah. Tidaklah Allah tambahkan kepada seorang hamba dengan maafnya kecuali mulia. Dan tidaklah seseorang tawaduk karena Allah kecuali Allah akan angkat derajatnya. 3 hasungan dalam hadis. Sedekah, yang kedua pemaaf, yang ketiga tawadhu. Lidzalika tara manzilatal abdil mutawaddi adimatun fi qulubin nas. Kamu akan lihat kedudukan hamba yang tawadhu itu agung di hati-hati manusia. Orang yang tawadhu itu orang itu sama dia segen itu. Segen. Kenapa? Karena enggak meremehkan orang. Kemarin kita sampaikan kalimat yang ini tolong terus tancapkan dalam hati kita. Kama taro turo. Kamu memandang orang seperti apa, seperti itu kamu dipandang. Kamu kecil, podoi kowe ya cili. Kan kisahnya orang cari popularitas, manjat menara yang paling tinggi. Begitu sampai di atas, berteriak, kalian dari sini kelihatan kecil. Yang di bawah menjawab, kama taro turo. Kamu lihat kami kecil, kamu dari sini juga kelihatan kecil. Saudara yang saya hormati, orang itu terhormat di hati manusia kalau dia suka menghormati orang lain. Tapi kalau dalam hati kita, meremehkan orang, orang akan remehkan kita di hatinya. Karena Allah akan mengangkat di tengah-tengah manusia. Allah jadikan untuknya lisana sidekin fihim, kejujuran lisan di tengah-tengah mereka. Ini merupakan kabar gembira yang disegerakan bagi orang yang mukmin. Sehingga mereka dicintai. Ya, nanti sehingga mereka pun sayuhibbuhullahu fihi fil akhirah. Kelak, ya, mereka akan dicintai oleh Allah di negeri akhirat dengan kenikmatan yang tidak terbesit pada hati manusia. Lihat, dibawakan syair waqafa bil mutamisi tawaddu rif'ah waqafa bi multamisil ulu safala. Cukup pencari ketawaduan itu ketinggian, dan cukup pencari ketinggian rendah, hina. Orang kalau cari popularitas ketinggian, pengen diajeni, pengen diwongke, dia malah direndahkan. Wallahu ta'ala alam, satu dulu, insya Allah nanti kita lanjut pada poin seterusnya berkaitan dengan keutamaan tawadhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita pribadi-pribadi yang memiliki sifat yang tawadhu, sehingga Allah berikan kepada kita ketinggian kemuliaan dunia akhirat. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.